wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya pagi ini, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring ya. Dan semoga nanti kita juga bisa segera bertemu ya. Oke, amin. Yang selanjutnya ya, Wika lanjutkan. Kemarin kita sudah bahas tentang iman kepada hari akhir. Akan tetapi kita kemarin bahas tentang tahapan kehidupan setelah nanti kita meninggal dunia, dari mulai alam barzah sampai nanti kita menuju surga ataupun neraka. Nah, untuk yang selanjutnya pada hari ini kita pertemuan yang kedua ya. Sekarang akan Wika bahas yaitu jenis-jenis hari akhir ya, atau hari kiamat ya. Kita tahu ada dua jenis hari akhir, yaitu ada yang namanya kiamat ya, kalau kita biasanya kenal dengan nama kiamat ya, kiamat saja, kiamat sugro dan juga kiamat kubro ya. Apa itu kiamat sugro ya? Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil ya, yang mana tanda-tandanya ya sampai hari ini sudah bisa kita rasakan, akan tetapi mungkin kita belum merasa, oh ya ternyata tanda-tanda kiamat kecil itu sudah semakin sering kita jumpai ya. Kemudian yang selanjutnya ada kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama ada yang namanya tanda-tanda kiamat sugro ya. Di antaranya ya, waktu berlalu sangat cepat. Nah, itu sekarang kita rasakan juga. Kenapa toh kita akhir-akhir ini ya, waduh, padahal kemarin baru hari Senin, wah sekarang kok sudah hari Senin lagi. Nah, itulah salah satu tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, wafatnya orang-orang yang solih ya. Sekarang para alim ulama ya, banyak sekali ya, para guru-guru kita, para kiai sudah banyak yang meninggalkan dunia ini ya. Itu juga salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Yang selanjutnya yaitu terjadi bencana alam yang terus menerus ya, apalagi kita di tahun 2020 ini Allah memberikan ujian, memberikan cobaan, musibah, yaitu berupa pandemi ya, penyakit ya. Semoga Allah segera mengangkat semua musibah ini, amin Allahumma amin. Nah, bencana ya terjadi yang terus menerus itu juga salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Nah, yang selanjutnya yang keempat, nah ini kita juga banyak tahu ya, banyaknya perzinahan ya. Perzinahan diawali dari mana? Kalian pasti tahu sendiri ya, akhirnya dari perzinahan itu banyak sekali anak-anak lahir tanpa seorang ayah. Naudzubillah min dzalik ya. Yang selanjutnya ada lagi banyak tindakan kriminal yang mengakibatkan banyak nyawa menghilang. Nah, sekarang juga yang namanya nyawa itu hampir tidak ada harganya. Sedikit-sedikit nyawa melayang ya. Yang selanjutnya lagi ya, munculnya bangunan besar dan bertingkat. Nah, ini sekarang juga sudah mulai ya, manusia mulai berlomba-lomba meningkatkan rumahnya, membangun secara besar-besaran ya. Kemudian masjid juga salah satunya dibuat besar sekali, tetapi jamaahnya tidak ada ya. Kemudian semakin banyak tempat keramaian berdiri. Nah, itu juga sekarang kalau kalian lihat ya, tempat keramaian itu seperti apa saja Bu misalnya. Nah, sekarang kalau di dalam hadis itu dijelaskan keramaian itu seperti pasar. Nah, sekarang kan kita namai saja pasar itu misalnya seperti mall, kemudian seperti warung-warung, kafe. Nah, itu kan sudah mulai, tanda-tanda itu sudah mulai ada, yaitu tanda-tanda kiamat sugro. Masjid mulai sepi, akan tetapi tempat keramaian, tempat liburan semakin ramai ya. Nah, kita renungkan saja sendiri bagaimana hal tersebut ya, kita sikapi. Nah, yang selanjutnya ada lagi ya, ini juga
banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya. Nah, ini ya biasanya para bencong-bencong mungkin, atau sekarang kita lebih kerennya ya, ada LGBT. Apa itu LGBT? Nah, yang tahu, yang belum tahu silakan di search saja LGBT ya. Itu L-nya itu apa? Lesbi, G-nya gay, B-nya biseksual, dan T-nya adalah transgender. Nah, kalau kita bertemu, wah pasti seru ya, kita bahas tentang LGBT ini, di mana laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Ya, makanya yang perempuan juga jangan jangan terlalu tomboy mungkin ya. Yang laki-laki pun jangan terlalu lemah lembut ya, itu ya. Oke, yang selanjutnya ya, yang ke-9 ya, perang dan pembunuhan terjadi di mana-mana ya. Kita tahu ya, yang disebutkan dalam tanda-tanda kiamat sughra ini adalah salah satu kota atau negara Palestina ya, yang sampai saat ini masih dijajah oleh siapa? Bangsa Israel. Nah, ini juga kalau kita ketemu Wika pasti akan banyak cerita ini ya, tentang nanti kenapa kok orang Israel itu kok ingin menguasai Masjidil Aqsa, itu kenapa ya, dirongrong dari dalam masjid ya, dari bawah ya, itu kenapa ya, karena orang Israel sampai sekarang masih percaya bahwa The King Solomon atau yang namanya kuil Sulaiman itu masih ada di bawah Masjid Al-Aqsa ya. Nah, itu nanti kita ceritakan saja kalau kita nanti bertemu, semoga ya secepatnya. Oke. Yang selanjutnya, nah ini ada tanda-tanda kiamat kubro atau tanda-tanda kiamat yang besar. Apa saja itu? Nah, munculnya matahari dari barat menandakan ditutupnya pintu taubat ya. Kalau sudah matahari terbit dari barat, nah sudah, pintu taubat sudah ditutup. Munculnya Dajjal ya. Siapa itu Dajjal ya? Dajjal itu banyak sekali diceritakan ya, bahwa Dajjal ini merupakan manusia, tetapi dia ini adalah pembawa fitnah ya, kemudian pembohong, perusak ya. Sejarah menceritakan Dajjal ini lahir di Samirah ya, di negara Palestina. Dengan ciri-ciri fisiknya, dia ini cacat mata ya, rambutnya keriting, berkaki bengkok ya. Kemudian yang paling terlihat adalah tulisan di antara dua matanya, yaitu fa sama ro atau kafir. Nah, ini ya, singkat saja. Yang selanjutnya turunan Nabi Isa ya. Ini nanti Nabi Isa yang akan menyelamatkan kita manusia dari pembawa fitnah atau perusak, yaitu Dajjal ya, bersama Imam Mahdi juga ya. Yang ke poin kelima itu turunnya Imam Mahdi. Kemudian ada lagi Ya'juj dan Ma'juj. Apa sih Ya'juj dan Ma'juj? Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini diceritakan juga adalah merupakan dua suku ya, dua suku penghancur kehidupan, di mana suku ini sifatnya itu keras, kasar, sombong ya, suka merampok, suka membunuh ya. Nah, ini juga dalam hadisnya ya diceritakan oleh Ibnu Katsir ya, dari keturunan Nabi Nuh, diceritakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini sekarang masih terbelenggu oleh namanya benteng ya. Di situ ada benteng ya, tapi kita belum tahu seperti apa nanti ya. Kemudian masih ada beberapa lagi ya tanda-tanda kiamat kubro itu sebenarnya, cuma nanti kalau dibahas terlalu panjang ya. Mungkin ini dulu ya penjelasan dari saya ya. Besok kita lanjutkan lagi ya, takutnya ini nanti banyak durasinya. Oke, semoga kita bertemu langsung jadi enak ya, kita cerita-cerita ya tentang hari kiamat. Oke, cukup sekian ya, terima kasih, mohon maaf. Wika akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.